I feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Had to rise up just so they could see me. Did what I had to do just to feed me. And what was left over I put towards my dreaming. But the only thing in life that has meaning are the things you gotta work for, believe me. Radiant World, opsi pemulihan energi spiritual. Long Hao Shen menerima dukungan Little Light, kekuatan spiritualnya yang hampir habis berangsur-angsur pulih. Dan tanpa pemberitahuan, Hao Yue segera menyerbu ke arah lawan. Macan tutul bayangan salju masih ingin melawan, tetapi langsung ditindas oleh nyala api-api kecil. Little Green juga menggigit lehernya tanpa menunggu. Melihat Long Hao Shen, Liao Yu yang hancur menghela nafas. Aku tersesat. Long Hao Shen bertanya, aku penasaran, binatang ajaib apa yang kamu coba panggil? Untuk memiliki kekuatan seperti itu. Liao Yu tidak menyembunyikan fakta, karena meskipun dia tidak senang dengan kehilangannya, dia benar-benar menyetujui kemampuan Long Hao Shen. Tebasan terakhir tidak hanya melibatkan penentuan waktu yang akurat. Jika serangan itu tidak cukup kuat, itu tidak mungkin untuk menghancurkan awan pemanggil. Itu adalah burung vermilion liar, binatang mitologi tipe Phoenix dari langkah ke-10. Meskipun aku hanya bisa memanggilnya untuk menyerang sekali, kekuatan serangan itu bisa dibandingkan dengan monster ajaib dari langkah ke-8. Yang berarti serangannya dapat menyaingi panggilan langkah ke-7. Jika pemanggilan berhasil, situasinya akan berbalik, dan saya khawatir pemenangnya adalah saya. Hati Long Hao Shen bergetar, diam-diam berpikir, mampu maju sejauh ini dalam kompetisi memang tidak sesederhana itu. Jika dia membiarkan Liao Yu menyelesaikan pemanggilannya, dia tidak hanya akan kalah, tapi mungkin juga akan terluka parah. Sebuah serangan dari tunggangan binatang pada langkah ke-8 mungkin tidak dapat diblokir dengan mudah. Pemenang, Long Hao Shen. Dalam waktu yang dihabiskan untuk berbicara, macan tutul bayangan salju telah terkulai di tanah, kepalanya digigit oleh Green kecil. Bagaimana bisa binatang ajaib dari langkah ke-4 memiliki peluang melawan binatang ajaib dari langkah ke-6? Long Hao Shen melompat ke bawah, dan berpegangan pada Liao Yu yang goyah, yang tidak dapat sepenuhnya menopang berat badannya sendiri. Sepertinya strategi pertarungan yang aku pilih adalah masalahnya. Aku seharusnya tidak menyerangmu dengan storing power. Liao Yu dengan tenang berkata, saya tidak pernah berpikir bahwa Anda akan memiliki kompor Sein spiritual. Dan jika saya tidak salah menebak, kompor Anda telah berevolusi sekali. Ketika waktunya tiba, saya sangat berharap bahwa kami dapat ditempatkan dalam regu pemburu iblis yang sama. Long Hao Shen tertawa kecil, berkata, saya juga berharap begitu. Tidak diragukan lagi, Liao Yu adalah pilihan pertama dari kuil spiritual dalam kompetisi seleksi pasukan pemburu iblis. Bisa ditempatkan di skuad yang sama dengannya secara alami akan menjadi hal yang sangat bagus. Memikirkan hal ini, dia tidak bisa tidak memikirkan Chen Yinger, yang masih membuatnya tidak yakin. Dibandingkan dengan gadis-gadis itu dengan pemanggilan tak terduga, Liao Yu jelas lebih luar biasa. Anggota staf dengan cepat memasuki area pertempuran, menopang lengan Liao Yu dan menuntunnya keluar. Secara alami, ada orang-orang dari kuil imam untuk menyembuhkannya. Setelah mengirim Hao Yue kembali, Long Hao Shen menuju ke ruang tunggu dengan langkah besar, kedua tinju mengepal erat. Setelah memasuki 4 besar, dia berada di 1 langkah dari 3 besar. Hanya ada 2 pertandingan tersisa sebelum mencapai tempat pertama. Peserta beruntung yang terpilih untuk pertandingan kedua adalah orang-orang dari kuil asasin dan kuil prajurit. Tapi undian tidak berarti pertarungan mudah. Sebaliknya, itu adalah pertarungan eliminasi paling putus asa sejauh ini. Setelah melewati langkah kelima, kontestan dari kuil prajurit lebih kuat dari lawannya. Sebagai perbandingan, kualifikasi dari kuil pembunuh berada di puncak langkah keempat. Ada kesenjangan kualitatif di antara keduanya. Tapi, agar dia bisa lolos ke 8 besar, si pembunuh pasti memiliki kekuatan yang sangat besar juga. Lebih jauh, dia memiliki 3 teknik rahasia, dan dengan mengandalkan pilar yang muncul dari medan pertempuran, dia mengubahnya menjadi pertempuran yang sulit. Keseluruhan durasi pertandingan itu sekitar setengah jam. Pada akhirnya, si pembunuh, mengandalkan kemauan yang mengejutkan, menggunakan tubuhnya sendiri sebagai umpan, dalam sekejap pedang berat lawan mengiris skapulanya, dia melakukan serangan balik dan menusuk melalui baju besi di tenggorokannya. 1 tebasan untuk menutup tenggorokan. Tentu saja, dia tidak benar-benar membunuh lawannya,
tetapi dengan harga luka yang berat, dia memenangkan pertarungan. Jika seseorang meringkas rahasia memenangkan pertempuran, maka dua kata, keinginan belaka, akan menjadi kata-kata paling akurat untuk menggambarkannya. Ditekan di awal, tetapi di saat-saat terakhir, melakukan serangan balik untuk mendapatkan kemenangan dengan satu serangan. Yang lemah mengalahkan yang kuat, memperoleh kemenangan melawan lawan dari langkah kelima, dan dengan sangat marah maju ke 4 besar. Di peron, Ying Suifeng mengangguk pada dirinya sendiri. Dia memutuskan bahwa setelah kompetisi ini, dia akan melatih pembunuh ini dengan benar. Pertandingan ketiga berikutnya adalah kompetisi antar sesama ksatria. Saat Yang Wenzhao berdiri dan berbalik ke arah medan pertempuran, dia dengan sengaja memandang Long Haoshen. Sampai sekarang, wajahnya benar-benar tenang, dan hatinya dalam keadaan tenang. Sebelum kemunculan Long Haoshen, dia selalu dipuji sebagai yang paling berbakat dari generasi muda. Bakat ini bukan hanya tentang kekuatannya, tetapi juga sikapnya. Kekuatan Long Haoshen dan Chai'er benar-benar membangkitkan semangat juang Yang Wenzhao, jadi tidak peduli siapa lawan berikutnya dari 4 besar, dia tidak diragukan lagi akan mengerahkan semua kekuatannya untuk melawannya. Lawan Yang Wenzhao, seorang ksatria berprofil rendah dengan wajah biasa-biasa saja, tidak memiliki fitur luar biasa, tetapi sebaliknya sangat tenang. Dia tampak sedikit lebih tua dari Yang Wenzhao. Yang Wenzhao dari kuil ksatria akan melawan Duan Yi dari kuil ksatria, kedua belah pihak bersiap. Pertempuran dimulai sekarang. Pada saat penyisihan kuil ksatria, Long Haoshen dikalahkan oleh Yang Wenzhao, dan karena Yang Wenzhao terluka parah oleh Chai'er, Duan Yi menerima tempat pertama dalam babak penyisihan. Secara alami, kekuatannya tidak rata-rata. Mengikuti sinyal dari wasit, kedua pemuda itu memanggil tunggangan mereka. Kedua belah pihak berada di langkah kelima, jadi selain bersaing dengan kemampuan mereka sendiri, mereka akan bersaing dengan kekuatan tunggangan mereka. Seperti Long Haoshen, yang tidak menyisakan apapun dan memberikan segalanya, Yang Wenzhao tidak akan menahan apapun lagi. Yang Wenzhao hari ini masih mengenakan baju besi putih perak yang sama seperti sebelumnya, hanya saja, itu berbeda dari saat dia bertarung melawan Long Haoshen, sambil membawa, seperti sebelumnya, sepasang pedang emas berat di tangannya. Di sisi lain, armor Duan Yi berwarna hitam, seperti perisai dan pedangnya. Itu adalah sesuatu yang jarang terlihat di antara para ksatria. Persenjataan dan baju besi Duan Yi, apapun itemnya, jauh lebih tebal dari biasanya. Pada saat ini, Long Haoshen sudah lama tiba di sisi Chai'er, dan saat ini sedang melihat dengan penuh perhatian pada pertempuran yang berlangsung di depannya. Dia belum pernah melihat tunggangan Yang Wenzhao sebelumnya, jadi ini adalah kesempatan sempurna untuk mengamatinya. Mungkin karena Yang Wenzhao sebelumnya telah mengalahkannya, tetapi di luar semua harapan, dia sangat berharap Yang Wenzhao menang atas lawannya. Pedang berat ganda berwarna emas memancarkan garis cahaya misterius saat itu menebas di depan tubuhnya, heksagram emas mekar di depan Yang Wenzhao. Sululu. Diiringi pekikan panjang, di antara teriakan kaget area peristirahatan, seekor unicorn tampil mengesankan di depan publik. Seluruh tubuhnya berwarna seputih salju, surai di lehernya berwarna keemasan, dan tanduk berbentuk spiral emas berdiri dengan gagah di atas kepalanya. Ia memiliki sepasang besar sayap berbulu, sayap putih bersih dengan tepi dilapisi bulu emas. Tubuhnya memancarkan cincin demi cincin cahaya keemasan ke atas dan ke bawah. Itu sebenarnya adalah Starlight Unicorn. Long Haoshen telah melihat dengan jelas keindahan unicorn jenis ini dengan matanya sendiri sebelumnya, sebelum ditolak oleh Starlight Unicorn King. Terhadap mereka yang disebut unicorn paling mulia, dia memiliki ingatan yang jelas. Dia benar-benar tidak menyangka tunggangan Yang Wenzhao adalah Starlight Unicorn. Unicorn cahaya bintang di depan matanya memiliki lebar sekitar 3,3 meter dan tinggi hampir 2,7 meter, dan perlahan membuka sepasang sayap putih bersih di punggungnya. Meski belum mencapai usia dewasa, unicorn ini tetap tampan secara mistis. Diketahui bahwa Starlight Unicorn dipuji sebagai tunggangan terbaik untuk para ksatria. Seekor Starlight Unicorn yang telah mencapai usia dewasa, meskipun itu hanya akan menjadi binatang ajaib 8 langkah, memiliki kecocokan yang sangat tinggi dengan para ksatria. Bahkan binatang ajaib dari langkah ke-9 tidak akan bisa bersaing dengannya. Ini menyiratkan bahwa Yang Wenzhao, secara mengesankan, sudah menjadi ksatria lintas udara. Ledakan. Sama seperti Long Haoshen yang mengagumi Starlight Unicorn, di sisi lain, Duan Yi juga menyelesaikan pemanggilan gunungnya.
Tunggangan Duan Yi jauh dari memiliki kecantikan yang tampan dan pesona Starlight Unicorn, tetapi penampilannya jauh lebih menakutkan. Dengan tubuh besar yang melebihi 6,5 meter, tinggi yang melebihi 10 meter, dan 4 anggota badan yang kokoh, itu menyerupai pilar besar. Rambut panjang dengan warna merah yang disetrika menjuntai ke bawah, 2 ember menonjol dari mulutnya, tetapi yang paling menakjubkan adalah tanduk merah keemasan keluar dari kepalanya. Ini, seekor Golden Horn Mammoth, atribut ganda cahaya dan api dipasang di puncak langkah ke-8. Tapi mammoth tanduk emas ini juga belum mencapai usia dewasa. Tubuh mammoth bertanduk emas dewasa akan 2 kali lebih menakutkan dari yang ini. Bahkan seperti ini, binatang mengerikan ini juga berada di antara puncak langkah ke-6 dan ke-7, bahkan melebihi unicorn cahaya bintang dalam hal kekuatan. Dalam pertandingan kemarin, tidak peduli apakah itu Long Hao Shen, Yang Wenzhao atau Duan Yi, tidak ada yang mengungkapkan tunggangan mereka. Hari ini, setelah mereka melepaskan tunggangan mereka ke pertempuran, keheningan menguasai platform. Meskipun kuil besar lainnya tidak mau mengakuinya, mereka mengerti. Kuil ksatria sepenuhnya layak mendapat tempatnya sebagai nomor 1. Tidak hanya ada satu ksatria muda yang kuat. Tidak peduli apakah itu Long Hao Shen, Yang Wenzhao atau Duan Yi, semua bisa disebut ksatria berbakat, dan bahkan Han Yu yang bangga yang tersingkir oleh Long Hao Shen di babak penyisihan adalah seorang ksatria langkah ke-5. Ada juga seorang ksatria dari langkah ke-5 yang tersingkir di pertandingan kemarin. Bahkan Li Xin, seorang ksatria wanita yang memiliki unicorn mawar, juga masuk dalam 16 besar kompetisi ini. Jika bukan karena nasib buruk mereka dalam menggambar, mungkin pertandingan 4 besar besok akan menjadi monodrama kuil ksatria. Yang Wenzhao memasang Starlight Unicorn dengan 1 langkah. Di sisi lain, mammoth tanduk emas benar-benar terlalu tinggi, melompat ke atasnya tidak terlalu realistis, jadi Duan Yi tidak punya pilihan lain, mammoth tanduk emas mengangkat kaki depannya, Duan Yi pertama kali melompat ke atasnya, dan dengan lompatan berturut-turut lainnya, ia berhasil menaiki leher tebal mammoth bertanduk emas. Meminjam kekuatan chanter, unicorn cahaya bintang membuka kedua sayapnya hingga meluncur. Aura emas yang samar terus-menerus menyebar dari kukunya, mengeluarkan perasaan yang mulia, anggun, mempesona, dan agung. Melihat Starlight Unicorn terbang, Long Hao Shen hanya bisa mendengar desahan kekaguman di belakangnya. Yang Wenzhao, yang dipasang di atas Starlight Unicorn, memberikan kesan seperti seorang pangeran yang menunggangi kuda putihnya. Tapi tidak semua orang memujinya, setidaknya ada satu pengecualian. Melihat Yang Wenzhao naik di udara, Chen Yinger, yang duduk di sebelah Wang Yuan, mengerutkan bibirnya dan berkata, bodoh yang mencari perhatian.